Memasuki bulan Juli 2023, sebagian besar wilayah di Jambi memasuki puncak musim kemarau. Para orang tua dan calon siswa di Kabupaten Sarolangun diminta untuk tidak terfokus dengan sekolah favorit. 14 calon DPD Dapil Jambi dinyatakan belum memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 1 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Setelah memasuki bulan Juli 2023, sebagian besar wilayah Jambi memasuki puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih kering jika dibandingkan 2 tahun terakhir. Memasuki bulan Juli 2023, sebagian besar wilayah Jambi memasuki puncak musim kemarau. Turunnya intensitas hujan dikarenakan adanya fenomena alam El Nino dari lemah hingga kuat di wilayah Provinsi Jambi. BMKG Jambi memprediksi puncak musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan 2 tahun terakhir. Petugas Prakirawan Cuaca BMKG Jambi, Jamal, mengatakan meski sejumlah wilayah di Jambi memasuki puncak musim kemarau, namun tidak untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang baru memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus mendatang. Ya, untuk musim kemarau, awal musim kemarau memang sudah terjadi di awal bulan Juni ini. Namun untuk puncaknya di bulan Juli, sebagian besar di kabupaten kota di Provinsi Jambi memasuki puncak musim kemarau, kecuali di wilayah Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung Timur itu diperkirakan puncak musim kemaraunya itu di bulan Agustus. Informasi musim ini, terutama musim kemarau, sudah kita sampaikan, kita rilis ini di media sosial info BMKG Jambi juga. Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat diimbau lebih memanfaatkan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak membakar hutan dan lahan yang dapat membahayakan keselamatan. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, mengantisipasi puncak musim kemarau yang diprediksi akan lebih kering di tahun ini, petani di Desa Muara Kumpe, Kecamatan Kumpe Ulu, mulai melakukan penanaman padi. Para petani juga berharap pasokan air tetap terjaga untuk tanaman mereka. Petani padi di Desa Muara Kumpe, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi, mulai melakukan penanaman padi setelah air di persawahan mereka surut. Musim tanam di Kecamatan Kumpe Ulu seharusnya dilakukan pada April 2023 lalu. Namun dengan kondisi air sawah yang tinggi menyebabkan para petani baru bisa melakukan musim tanam. Salah seorang petani padi, Khadijah, mengatakan dalam kondisi normal para petani bisa menggarap sawah 3 kali dalam 1 tahun. Diharapkan pada tahun ini pasokan air di sawah mereka dapat terus terjaga agar tidak terjadi kekeringan. Para petani padi juga mengeluhkan serangan hama yang melanda tanaman padi, salah satunya hama yang sulit dibasmi, yakni hama tikus. Serangan hama ini berdampak buruk terhadap hasil panen. Biasanya dalam 1 hektar, petani mampu menghasilkan 6 ton gabah, namun akibat serangan hama tikus, para petani hanya mampu memperoleh 4 ton, bahkan 2 ton gabah per hektar. Mulai tanam. Ini berapa bulan, Bu, harus bisa dipanen? 3 bulan udah bisa panen. Nanti habis panen ini nanti sekitar 1 bulan baru tanam garap lagi gitu. Di sini biasanya sampai berapa hektar, Bu? Tumbuh ya? Ya, masalahnya ini punya sendiri-sendiri. Kecuali yang sebelah sana itu anak pesantren garapnya gitu. Selain hama tikus, petani padi juga mengeluhkan serangan hama walang sangit dan wereng. Para petani berharap dinas terkait dapat memberikan solusi untuk penanggulangan hama yang menyerang tanaman padi mereka. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, pemerintah Provinsi Jambi kembali mencanangkan pembelian beras lokal untuk ASN. Hal ini untuk mengantisipasi kenaikan harga beras merek luar karena beras lokal juga memiliki kualitas yang bagus. Pemerintah Provinsi Jambi kembali melakukan gerakan serentak pembelian beras lokal untuk aparatur sipil negara. Ini dilakukan untuk menekan harga beras merek luar yang terus melonjak, seperti beras merek Naruto, King, dan beras anggur yang mulai meningkat. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi, Johansha, mengatakan pembelian beras lokal bagi ASN ini sesuai dengan instruksi Gubernur Jambi terbaru. Tak hanya di lingkup Pemprov Jambi, instruksi pembelian beras tersebut juga berlaku untuk kabupaten kota di Provinsi Jambi. Beras lokal juga memiliki kualitas yang bagus dan tak kalah saing dengan beras lainnya. Setiap OPD Pemprov Jambi harus membuat laporan ke Gubernur Jambi untuk pembelian beras lokal, sehingga ASN bisa tetap terpantau siapa yang tidak membeli beras lokal. Juga saat ini terkait dengan ada komoditi beras yang merek tertentu seperti Naruto, King maupun anggur yang naik, kita lakukan gerakan serentak lagi. Kita sudah keluarkan instruksi gubernur kepada seluruh OPD provinsi, vertikal maupun kabupaten kota agar melakukan gerakan pembelian beras lokal maupun bulog yang pernah kita lakukan saat waktu inflasi kita tinggi itu. Nah, kita lakukan ini dalam rangka untuk meredam masyarakat untuk membeli beras-beras yang bermerek tertentu. Karena beras bulog maupun lokal juga kualitasnya juga baik seperti itu. Ya. Pembelian beras lokal bagi ASN Pemprov Jambi dipotong langsung dari tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara 2 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Adha, harga pangan di pasar tradisional atas Sarolangun masih terpantau tinggi, seperti untuk harga cabai merah, cabai rawit, serta sayur mayur. Sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional atas Sarolangun pasca perayaan Idul Adha masih tergolong tinggi, bahkan cenderung naik dan belum mengalami penurunan harga. Seperti harga komoditi sayur mayur, jenis cabai merah dan cabai rawit. Sebelum Lebaran dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, tergantung dengan kondisi cabai. Sementara harga cabai rawit dijual Rp32.000, masih sama seperti harga sebelumnya di Hari Raya Idul Adha. Sedangkan harga bawang merah dengan kualitas bagus dijual Rp40.000, kualitas sedang Rp36.000. Salah seorang pedagang di pasar Sarolangun, Saipul, mengatakan kenaikan harga komoditi sayur mayur ini selalu terjadi setiap momen hari besar keagamaan. Jika kebutuhan masyarakat tinggi, maka harga akan ikut melonjak naik. Sementara untuk harga telur ayam ras masih bertahan di kisaran Rp56.000 per karpet. Harga ini cenderung relatif stabil. Harga telur standar masih 56. Belum turun, Bang? Belum. Kalau cabai? Kalau cabai ya dadakan lah. Para pedagang belum bisa memastikan harga sejumlah kebutuhan pokok tersebut akan turun atau justru semakin naik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, para orang tua dan calon siswa di Kabupaten Sarolangun diminta untuk tidak terfokus dengan sekolah yang berada di kota atau sekolah favorit. Selain itu, seleksi zonasi profesional masih diberlakukan. Pendaftaran online penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di wilayah Kabupaten Sarolangun dilakukan dalam beberapa sistem, yakni jalur zonasi, jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Penerapan sistem ini dilakukan agar para orang tua dan calon siswa tidak lagi menargetkan harus masuk ke sekolah unggulan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sarolangun, Arsyad, mengatakan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023 mengharuskan lewat jalur online, sementara wilayah yang tidak terjangkau jaringan internet dilakukan secara offline dengan datang langsung ke sekolah. Pihaknya sudah meminta dan mengingatkan semua kepala sekolah agar selektif meneliti berkas peserta didik baru, agar tidak ada peserta maupun orang tua
yang melakukan manipulasi data domisili tempat tinggal. Sebagian masih ada sunati, sebagian sudah mulai profesional. Sehingga kita harapkan di PPDB tahun ini orang tua maupun lembaga tidak membeda-bedakan antar lembaga. Sehingga kita harapkan ada keseimbangan antara sekolah yang satu dengan sekolah negeri yang lain. Penerapan jalur zonasi dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai dan opini masyarakat terkait dengan sekolah unggulan dan sekolah favorit. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, daftar pemilih tetap pemilu 2024 di Sungai Penuh mencapai 72.598 orang pemilih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen menuju pemilu 2024. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Provinsi Jambi saat ini siap untuk menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Hasil putusan tersebut tetap sama sehingga tidak akan mempengaruhi baik untuk jadwal maupun teknis pelaksanaan pada tahapan pemilu nanti. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait sistem pelaksanaan pemilu 2024. Penolakan itu membuat pelaksanaan pemilu tahun 2024 tetap dilakukan secara terbuka. Terdapat 3 alasan MK menolak uji materi Undang-Undang Pemilu dan tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka, yakni peran sentral partai politik, caleg pragmatis, dan politik uang. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengatakan putusan MK tidak mempengaruhi dan merubah tahapan pemilu 2024. KPU hanya akan menindaklanjuti dan menjalankan seluruh tahapan pemilu sesuai dengan jadwal dan berpedoman terhadap peraturan KPU. Saat ini KPU tengah melakukan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT dan masa perbaikan berkas bakal calon legislatif. Terkait dengan putusan MK tentang sistem pemilu, ya, maka kami tentu sebagai perpanjangan tangan KPU RI, insya Allah kami sudah siap untuk melaksanakannya. Karena begini, putusan MK itu kan tidak mengubah sistem pemilu, masih dengan sistem terbuka. Jadi teknis operasional di kami KPU itu tidak berubah. Iron Syahroni menambahkan melalui sistem pemilu terbuka itu diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan efektif karena sistem ini melibatkan masyarakat dalam penentuan calon legislatif. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pemilu, proses perekaman data kependudukan di Kabupaten Batanghari semakin gencar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari di gen sasaran utama remaja atau pemilih pemula berusia 17 tahun ke atas. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batanghari terus memaksimalkan perekaman data kependudukan, salah satunya KTP elektronik. Petugas pun melakukan langkah jemput bola dengan pelayanan keliling dan langsung menyasar ke tengah masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batanghari, Replizer, mengatakan sasaran utama dalam perekaman identitas diri yakni kaum milenial yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Tujuan dari percepatan rekam KTP tersebut untuk mendukung proses persiapan pemilu 2024. Sehingga masyarakat khususnya pemilih pemula dapat ikut serta menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Anak yang mendekati yang sudah 17, itu yang mereka ini sudah masuk dalam daftar pemilih di KPU. Nah, pada saat libur ini atau mungkin ada yang masih sekolah izin, memanfaatkan kesempatan turun keliling tim Dukcapil ini untuk merekam dan membuat KTP. Selama proses pelayanan perekaman keliling, sedikitnya sudah ada 30 desa yang telah melaksanakan rekam cetak eKTP. Diharapkan upaya ini bisa semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukannya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 14 orang bakal calon DPD RI Dapil Jambi dinyatakan belum memenuhi syarat dan saat ini masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan perbaikan hingga tanggal 9 Juli 2023 mendatang. Tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi maupun bakal calon DPD RI Dapil Jambi yang maju pada pemilu 2024 telah rampung dilaksanakan.
Berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Jambi, hanya 4 dari 18 orang bakal calon Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Jambi yang dinyatakan memenuhi syarat. Keempat orang tersebut yakni Ria Mayangsari, Rudi Ardiansyah, Sabat Nase Indallah, dan Ivanda Awalina Firdausi Sukandar. Selebihnya atau 14 orang lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat, yakni M. Sum Indra, Walini, Lukman, Elviana, Muhammad Nuh, Abu Bakar Jamaliyah, Mus Mulyadi, M. Syukur, Hamid, Petrus Hilman Dapot Tuah Purba, Erwan, Darmawan, Edi Endra, dan Heri Kusnadi. Anggota KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan 14 orang yang dinyatakan BMS tersebut masih diberikan kesempatan melakukan perbaikan, terhitung sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023 mendatang. Sementara untuk 4 orang lainnya hanya menunggu penetapan daftar calon sementara atau DCS. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. DPT Pemilu 2024 di Kota Sungai Penuh mencapai 72.598 pemilih. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada pemilu tahun 2019 dan 2020. Komisioner KPU Kota Sungai Penuh Al-Aziari mengatakan, berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT pada pemilihan umum 2024, jumlah pemilih aktif yang masuk dalam daftar pemilih tetap berjumlah 72.598 orang yang tersebar di 69 desa dan kelurahan serta 299 TPS dalam Kota Sungai Penuh. Jumlah tersebut terdiri dari 35.807 pemilih laki-laki dan 36.791 pemilih perempuan. Berdasarkan pleno kami KPU Kota Sungai Penuh pada tanggal 21 kemarin, itu jumlah DPT Kota Sungai Penuh adalah 72.598 yang tersebar di 69 desa kelurahan dan 299 TPS. Ya, untuk jumlah DPT pemilu tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan pemilu dan pilkada tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, jumlah daftar pemilih tetap di Kota Sungai Penuh 66.037 orang, sementara pada pilkada tahun 2020 mencapai 68.097 orang. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini sudah mengusulkan sebanyak 1.927 formasi P3 ke pemerintah pusat. Dan untuk saat ini, pemerintah Provinsi Jambi masih menunggu jawaban berapa jumlah formasi yang disetujui oleh Kemenpan RB. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengusulkan 1.927 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023. Sementara Pemprov Jambi masih menunggu jawaban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB berapa jumlah formasi yang disetujui. Meski belum ada jawaban terkait usulan P3K dari pemerintah pusat, namun Pemprov Jambi optimis semua formasi dapat disetujui karena beban pembayaran gaji P3K dibebankan dari daerah. Formasi guru masih menjadi prioritas dalam rekrutmen kali ini. Kemudian dibuka formasi khusus tenaga kesehatan dan tenaga teknis di Pemprov Jambi. Sebatas mengusulkan ya, jawaban dari Menpan belum. Kita mengusulkan untuk tambahan P3K 2023 ini sebanyak totalnya jadi 1.927 untuk P3K. Komposisinya masih didominasi oleh guru, kemudian tenaga medis dan juga tenaga teknis. Guru yang paling banyak. Usulan formasi P3K tahun 2023 lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 140 formasi. Diharapkan kuota tahun ini bisa segera disetujui dan bisa langsung melakukan rekrutmen. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri upacara Hari Bayangkara ke-77 tingkat Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Al-Haris menghadiri upacara Hari Bayangkara ke-77 tahun tingkat Provinsi Jambi. Al-Haris berharap Polri akan terus bertransformasi dan inovatif dalam mengayomi serta melayani masyarakat. Hari ini Kepolisian Republik Indonesia merayakan hari jadinya ke-77 tahun. Berbagai kegiatan digelar pada peringatan HUT ke-77 Polri. Salah satunya upacara yang dilakukan di seluruh jajaran Polri, termasuk di Provinsi Jambi, yang dipimpin oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono. Gubernur Al-Haris yang hadir pada upacara Hari Bayangkara ke-77 tahun mengucapkan selamat Hari Bayangkara kepada seluruh keluarga besar Polri. Al-Haris mengapresiasi peran Polda Jambi dalam menjaga keamanan, kondusivitas, dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Hari Jadi Bayangkara ke-77 tahun ini mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai untuk Indonesia Emas. Al-Haris mendorong Polri untuk terus membantu mewujudkan pesta demokrasi serentak secara nasional tahun 2024 yang aman, damai, tertib, dan nyaman. Terobosan yang terus diupayakan Polri sebagai bentuk komitmen dalam mengabdi kepada negara sangat dibutuhkan dalam membangun pelayanan prima dan berintegritas kepada masyarakat. Peran serta Polri sebagai pengayom masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan daerah dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ini kita bangga sekali bahwa HUT Bayangkara ke-77 ini kita maknai dengan semangat bagaimana kita Indonesia kondusif, aman, nyaman, apalagi kita menghadapi pesta demokrasi. Tentu peran polisi sangat penting sekali saya kira. Bagaimana Indonesia ini keberlangsungan, keamanan, ketertiban masyarakat ini dibutuhkan oleh kita semua. Dan peran polisi ke depan semakin strategis tentunya. Al-Haris berharap Polri akan terus bertransformasi dan inovatif serta dekat dengan masyarakat sebagai kekuatan untuk mengayomi dan melayani, khususnya dalam upaya mengawal pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Bungo Masyuri menghadiri hari ulang tahun ke-77 Bayangkara untuk tahun 2023. Bupati Masyuri mengapresiasi kinerja Polres Bungo dan juga jajaran yang telah melindungi, mengayomi dan juga melayani masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati Bungo beserta unsur Forkopimda mengikuti upacara HUT ke-77 Bayangkara tahun 2023. Upacara yang digelar di lapangan hijau kantor Bupati Bungo itu dipimpin Kapolres Bungo. Bupati Bungo Masyuri mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77 tahun. Polri tak hanya memberikan perlindungan dan pelayanan, namun juga mengayomi masyarakat. Sebagai kepala daerah, Masyuri merasakan bagaimana kinerja Polri dalam membantu keamanan dan kondusivitas daerah, terlebih menjelang dan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bungo menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 ini. Tentu peran Polri selama ini di Kabupaten Bungo sangat besar, keamanan dan ketertiban kita, dan ditambah lagi kita menghadapi pesta demokrasi pemilu di 2024. Kapolres Bungo AKBP Wahyu Bram mengatakan Hari Bayangkara ke-77 tahun ini mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai untuk Indonesia Emas. Dengan tema itu, Polres Bungo dan jajaran bertekad akan menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. Ini peringatan Hari Bayangkara saat ini, hari ini dilaksanakan di kantor Bapak Bupati Bungo atau pemerintah daerah. Dan hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Polri ini ada untuk mendukung pemerintahan daerah, khususnya dalam hal ini Kabupaten Bungo, Polres Bungo mendukung Pemda Kabupaten Bungo. Tak hanya upacara,
pada HUT ke-77 tahun ini, Polres Bungo juga melakukan tabur bunga di makam pahlawan, bakti sosial, dan anjang sana. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seekor sapi yang akan dikurbankan mengamuk hingga masuk ke rumah warga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen Liputan Haji 2023. Setelah melontar jumroh dan menunaikan sa'i, para jemaah haji melakukan tahalul atau pemotongan rambut. Jemaah haji yang melakukan tahalul awal dilakukan hanya memotong 3 helai rambut. Usai menjalani lontar jumroh, jemaah haji yang berada di Masjidil Haram menunaikan sa'i atau berlari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Untuk jarak tempuh antara 2 bukit itu sekitar 450 meter. Setelah sa'i, jemaah haji juga menunaikan rangkaian ibadah haji lainnya, yakni tahalul atau memotong rambut. Jemaah haji yang melakukan tahalul awal hanya memotong 3 helai rambut. Tahalul merupakan salah satu rangkaian penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Usai menunaikan rangkaian ibadah haji, jemaah yang ingin melontar jumroh kembali ke tenda di Mina untuk melaksanakan mabit. Setelah tahalul, jemaah haji diperbolehkan memakai pakaian biasa dan menggunakan wewangian. Namun jemaah haji tidak diperbolehkan berhubungan suami istri. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Harga pinang di Provinsi Jambi saat ini anjlok hanya Rp6.000 per kilogramnya. Dan hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pemerintah daerah untuk bisa mengatasi anjloknya harga pinang ini. Harga pinang di tingkat petani masih anjlok, hanya Rp60.000 per kilogram. Harga itu jauh turun dari harga sebelumnya, mencapai Rp30.000 per kilogram. Anjloknya harga pinang ini membuat petani mengeluh karena pendapatan mereka jauh berkurang. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agus Rizal mengakui harga pinang saat ini semakin anjlok. Belum ada langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mendongkrak harga pinang agar kembali stabil. Pemprov Jambi hanya berharap ke pemerintah pusat agar adanya pengelolaan pinang di dalam negeri. Penurunan harga yang sangat jauh ya ini juga memang perlu adanya mungkin pengolahan di dalam negeri ya. Dan sampai saat ini kita juga belum tahu apakah yang biasanya ekspor pinang ini dijadikan apa gitu ya di luar negeri. Nah ini tentunya perlu ada pihak-pihak dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berperan yang lebih aktif lagi yang kami harapkan. Agus Rizal menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi agar harga pinang kembali stabil. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seekor sapi yang akan dikurbankan lepas dan mengamuk hingga masuk ke rumah-rumah warga. Beberapa orang di lokasi nyaris diseruduk hewan tersebut. Sapi berhasil dievakuasi setelah tim damkar turun ke lokasi. Beginilah video amatir warga saat petugas mencoba menangkap seekor sapi yang akan dikurbankan di kawasan Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Jumat siang. Terlihat pada video tersebut, petugas pemadam kebakaran Kota Jambi bersama masyarakat setempat kesulitan mengamankan sapi karena sapi tersebut mengamuk setelah tali pengikatnya lepas dan berlari beberapa kilometer hingga berhenti di salah satu pekarangan rumah warga. Kadis Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari mengatakan, setelah mendapatkan laporan masyarakat, petugas evakuasi langsung turun ke lokasi. Sapi berhasil dievakuasi dan tidak ada korban jiwa.
Kami dari tim evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi berdasarkan hasil laporan masyarakat ada hewan kurban yang lepas dan di Kecamatan Danusipin, dan begitu kita mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi. Hewan kurban ini dari Broni sampai ke Simpang Bayi Indonesia, masuk di salah satu rumah warga. Alhamdulillah dapat dievakuasi. Mustari juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat proses pemotongan hewan kurban. Ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya hal tersebut. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Minimnya pasokan ayam menyebabkan harga ayam potong di pasar tradisional 26 Ilir Palembang mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, usai melakukan wukuf dan juga melempar jumroh, Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terus memantau kesehatan para jemaah haji yang didominasi oleh para lansia. Dan para jemaah haji Bengkulu ini akan dijadwalkan tiba di Bengkulu pada tanggal 24 Juli mendatang. Para jemaah haji sudah melakukan wukuf serta melempar jumroh di Musdalifah pada puncak haji 27 Juni 2023 kemarin. 2 orang jemaah haji dirawat di rumah sakit usai melakukan kegiatan wukuf dan melempar jumroh. Sementara para jemaah haji lainnya dipastikan tetap melaksanakan tahapan rukun haji. Petugas pun terus memantau kesehatan para jemaah yang didominasi lansia. Para jemaah haji nantinya akan berwisata sejarah di Madinah usai melangsungkan rukun haji. Berdasarkan laporan dari petugas kita di Arab Saudi, semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan menstabilkan kesehatannya selama di Mina. Kan sekarang itu semuanya sudah melakukan lontar akobah ya. Para jemaah haji dijadwalkan tiba di Bengkulu mulai 24 Juli mendatang. Lucia Mengsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Sementara itu, jemaah haji asal Sumatera Barat dijadwalkan pulang ke tanah air pada tanggal 16 Juli mendatang dan diperkirakan akan sampai ke Padang pada tanggal 17 Juli 2023. Setelah melakukan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Makkah, jemaah haji asal Sumatera Barat akan kembali ke Indonesia secara bertahap. Untuk jemaah haji kloter pertama dijadwalkan pulang ke Indonesia pada tanggal 17 Juli 2023 mendatang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Helmi menjelaskan, jadwal kepulangan jemaah haji kloter pertama dijadwal berangkat dari Madinah pada tanggal 16 Juli dan diperkirakan sampai di Bandara Internasional Minangkabau pada tanggal 17 Juli 2023 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kakanwil Kemenak Sumatera Barat menambahkan, untuk kepulangan jemaah haji dari Bandara Internasional Minangkabau kemudian dibawa ke Asrama Haji Padang Pariaman. Dalam proses pemulangan, Kanwil Kemenak Sumatera Barat meminta dispensasi kepada Bea Cukai Padang untuk mempercepat proses pemeriksaan karena seluruh jamaah dalam kondisi letih. Namun untuk barang bawaan tetap dilakukan pemeriksaan seperti biasa. Jamaah haji kita insya Allah nanti berangkat dari Madinah ya, itu tanggal 16 bulan Juli. Jadi perkiraan sampai nanti di debarkasi kita di bandara kita pada tanggal 17 pukul 16 ya, pukul 16 sore ya. Jadi tetapi tahun ini kita memakai untuk debarkasinya adalah asrama haji yang baru ya, yang di Padang Pariaman ya, yang lebih di Padang Pariaman itu lebih dekat itu dari bandara. Jadi sehingga nanti dan kita sudah
mohon dispensasi kepada pihak Bea Cukai, Kepabeanan, karena kalau mau berangkat itu kan prerogatifnya itu membawa barang itu adalah dari Angkasa Pura. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat juga mengimbau keluarga jemaah untuk tidak menjemput ke asrama haji, namun cukup menunggu di daerah masing-masing. Demikian laporan Tua Saman Siregar, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, minimnya pasokan ayam menyebabkan harga ayam potong saat ini di pasar tradisional 26 Ilir Palembang naik. Dan saat ini harga ayam mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Dari pantauan di pasar tradisional 26 Ilir Palembang, harga daging ayam masih tinggi hingga hari ini, mencapai Rp40.000 per kilogram. Ruslan, salah seorang pedagang daging ayam, mengatakan kenaikan harga daging ayam potong ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Awalnya dari Rp35.000, kemudian terus meningkat hingga Rp40.000 per kilogram. Diakuinya kenaikan harga daging ayam potong ini terjadi lantaran ketersediaan ayam yang saat ini minim. Ditambah lagi permintaan yang tinggi di tengah momen Idul Adha. Kenaikan harga daging ayam ini menyebabkan omset penjualannya menurun hingga 50%. Ayam tinggi nih ya. Berapa sekarang, Kak? Sekarang 40, dari seminggu nak lebaran, dari 35 naik lagi 36, 37, 38, hari masaknya 40. Ini gara-garanya ayam Lampung tak masuk. Dari kapan tak masuk itu, Kak? Sebulan tak masuk ayam Lampung. Biasa sehari kan 150. Sekarang? Sekarang turun untuk 50%, 75, 70. Harapannya untuk PT Palembang ini kan turunlah harga, jadi pembelinya tuh meningkat, jadi kan kemahalan ini bukan naik, berubah harga. Sementara itu, Maya, salah seorang pembeli, mengaku terpaksa harus mengurangi pembelian daging ayam lantaran harganya yang melambung tinggi. Kalau kami sih sebenarnya keberatan, cuman karena memang kebetulan juga anak aku nih tidak bisa makan kalau ada ayam. Jadi aku sebagai warga pengennya pemerintah meninjau dengan benar bahwa harga ayam ini apa benar-benar mahal atau sedang main-main di pasar gitu. Kasihan juga pedagang yang jual mahal kan, karena dia juga ngambil mahal gitu. Ini aku biasanya beli 2 kilo cuma beli setengah. Iya, cuma beli setengah. Biasa kan kalau setengah itu di 26, 27, ini sudah 40, sudah hampir 2 kilo. Para pedagang dan masyarakat berharap agar harga daging ayam ini dapat kembali turun dan normal. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara harga TBS kelapa sawit di Provinsi Bengkulu periode Juni mengalami penurunan dampak kondisi pasar global. Harga TBS terendah hanya Rp1.470 per kilogram. Hasil ketetapan harga tandan buah segar kelapa sawit, yakni harga terendah Rp1.470 per kilogram, sedangkan harga tertinggi sebesar Rp1.966 per kilogram. Namun harga yang berlaku di tingkat pabrik adalah Rp1.718 per kilogram. Gubernur Bengkulu Rohidin Mirsyah menyebut harga jual TBS kelapa sawit bergantung pada pasar global. Selain itu, pembatasan ekspor memberikan dampak terhadap transaksi jual beli TBS kelapa sawit petani dan perusahaan. Saat ini, Gubernur juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna meminta agar tidak ada pembatasan ekspor kelapa sawit. Iya, itu semua tadi, itu kan karena faktor pasar global yang biasa kita selalu fluktuatif seperti itu. Mudah-mudahan segera berubah. Kita selalu koordinasi kepala daerah kan dengan Menko Perekonomian. Ini bisa jadi memang imbas dari kebijakan dunia internasional. Kemarin kan sempat yang saya menyampaikan, saya juga menolak kebijakan dari Eropa yang melarang ekspor sawit yang berasal dari kawasan-kawasan tertentu. Ini akan sangat mengganggu. Sekali lagi, memang isu global itu seringkali berpengaruh secara masif dengan. Hasil koordinasi tersebut diharapkan dapat membuka kembali peluang ekspor, sehingga memberikan dampak kesejahteraan ekonomi bagi petani kelapa sawit. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan. 1 dari 6 ekor sapi kurban mengamuk dan mengejar warga dan juga berhasil dijinakkan setelah 7 jam kemudian. Usai sapi dimasukkan ke kandang milik para peternak di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Provinsi Sumatera Barat.
Beginilah suasana di Jalan Tanjung Aur menuju Parak Buruk, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Warga dihebohkan dengan sapi kurban mengamuk saat hendak dilakukan pemotongan. Sapi ini bahkan sempat menyeruduk warga yang berada di sekitar lokasi. Anggota kepolisian yang bertugas sebagai Babin Kamtipmas harus turun tangan untuk menjinakkan sapi mengamuk tersebut. Anggota polisi bersama warga membutuhkan 7 jam untuk menjinakkan sapi. Sapi kurban ini berhasil dijinakkan setelah masuk kandang sapi milik peternak di wilayah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tak mau mengambil resiko, warga langsung melakukan penyembelihan di kandang tersebut. Kemudian dagingnya dibawa ke masjid untuk dibagikan. Sapi waktu di saat mau dikorban melarikan diri dan mengamuk, dan sudah banyak korban, baik masyarakat yang lewat, mobil membawa kendaraan terjatuh, dan begitu juga di saat kita warga mau menangkap. Alhamdulillah sekarang sapi tersebut sudah bisa kita tangkap. Dari jam 8 sampai sekarang baru bisa kita amankan, alhamdulillah bisa kita potong. Kejadian unik ini terjadi di Masjid Ketaping Tanjung Aur, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Demikian laporan Tua Saman Siregar, Juni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.